Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Egy Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek kami, apa yang kami kutip dari YouTube. YouTube yang kami pilih untuk mendapatkan hasil mengenai analisis terhadap beberapa processing yang dipakai. Nah, di sini langkah awalnya yaitu kami mengimport data dari YouTube. Nah, singkatnya seperti ini. Kami tanpa menggunakan file CSV, nanti file CSV-nya akan langsung diproses di dalam codingan ini gitu. Nah, kami dengan cara seperti ini nantinya dengan untuk membangun klien API. Nah, kami menggunakan API, bukan menggunakan file CSV mentahan dari ke dalam komputer. Nah, lalu di sini API key sama dengan get pass. Nah, meminta input dari pengguna tanpa menampilkan karakter yang dimasukkan. Nah, di sini seperti password. Nah, caranya agak ribet bikin API-nya, tapi udah saya copy dan tinggal saya paste di sini. Nah, API-nya seperti ini. Nah, API saya. Nah, lalu di enter, lalu baru bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, lanjut ke membuat YouTube kliennya. Nah, di sini menggunakan YouTube V3, lalu mengambil video dari playlist. Nah, codingannya. Jika true playlist yang diambil, nah lalu jika video 50 lebih untuk mengambil video dari halaman berikutnya. Nah, lanjut ke bagian sini untuk mengambil replies dari video YouTube. Reply di sini sebutnya maksudnya komen ya. Lalu mengambil data balasan termasuk timestamp, username, isi komentar, dan tanggal komentar diterbitkan atau diubah. Nah, makanya di sini ada timestamp, username, video ID, komen, dan tanggal. Nah, lalu disusun beratur melalui for dengan urutan timestamp, username, video ID, komen, dan tanggal. Nah, lalu ekspor keseluruhan ke dalam bentuk file CSV. Nah, di sini saya bilang tadi menggunakan file CSV di dalam di sini diimpornya langsung ke dalam codingan ini. Nah, ini comment underscore data.csv. Nah, lanjut ke di sini kan bacaan downloadnya gitu. Lalu ke pre-processing. Nah, di sini menggunakan import pandas ASPD, lalu df sama dengan epd, yaitu menampilkan data yang sudah di scraping atau data mentah. Makanya di sini sesuai dengan urutan tadi, timestamp, username, bla bla bla. Nah, di sini timestamp, username, video ID, komen, dan tanggal. Nah, lalu di sini df sama dengan df, pisahkan antara username dan komennya aja. Makanya di sini tinggal komen, username, dan komen. Nah, lanjut ke di sini dari komen yang tadi, kan ada beberapa yang duplikat komennya, kayak satu ST ini ada dua. Nah, simpelnya menghapus data yang sama, yang duplikat lah gitu nih, menggunakan df drop duplicates. Nah, lalu menghapus null atau data yang kosong. Nah, disusun lagi setelah datanya lalu di cleaning datanya menggunakan import array, di cleaning sehingga akan menghasilkan seperti berikut: comment dan cleaned comment, bertambah satu kolom lagi. Nah, di sini comment ini ada beberapa macam, di cleaningnya ada beberapa macam ya, itu menghapus link, menghapus tandanya, menghapus yang diawali dengan tanda @ menghapus angka, menghapus karakter non huruf seperti pagar, tanda bintang, dan sebagainya, menghapus kata yang terdapat pengulangan. Lalu lanjut ada ubah ke huruf kecil, yang awalnya kayak camel case gitu kan, ada huruf besar huruf kecil jadi huruf kecil semua, dan menghapus spasi ganda. Lalu untuk menyandingkan clean comment dengan komen sebelumnya, dibuat 3 kolom ya, jadinya username, comment, dan clean comment. Nah, makanya seperti ini. Di sini bedanya di sini let's go misalnya kan. Let's go di sini L-nya besar. Nah, setelah dibersihkan, di cleaning jadinya L-nya kecil gitu. Contohnya. Terus nah, di sini untuk menghapus komen komen yang di cleaning itu, yang duplikatnya dihapus. Lalu mengubah kalimat menjadi perkata per kata. Simpelnya seperti ini. Itu namanya tokenize ya.
namanya tokonya. Jadi gini, awalnya kan yang lebih simpel ini, I thought it was shit. Maaf, saya hanya mencontohkan. Lalu di tokenize menjadi I, tough, it, was, shit. Artinya setiap dari satu kalimat itu kata-kata itu dipisah. Lalu lanjut ke unduh stop words. Codingnya seperti berikut. Lalu menghapus stop words lagi. Di sini untuk menghapus data yang sekiranya tidak penting seperti penghubung dan lain-lain. Contohnya di sini. Misalnya ini misalnya watch stuff. Di sini maaf, di sini awalnya just watch it and stuff. Beberapa kata di sini ada yang dihapus seperti just, it, dan and. Lalu ada beberapa yang itu stop word, itu yang tadi saya sebutkan stop words. Nah, lalu lanjut ke Porter stemmer atau stemming di sini. Yang awalnya mengubah kata ke bentuk dasar, memotong imbuhan. Nah, maaf tadi saya kira di atas itu stemming tadi, ya mohon maaf. Jadi stemming itu singkatnya, contohnya seperti nih, misalnya disappointing di sini di stop word removal berubah menjadi setelah stemming menjadi disappoint karena ing di situ dalam bahasa Inggris itu kata imbuhan. Jadi menggunakan kata aslinya itu disappoint. Dan lalu di sini ada watch yang ini adalah past tense atau verb to diubah menjadi watch di sini menjadi verb one-nya gitu. Nah, lalu menghapus baris kosong yang ada pada stemming, lalu menyimpan data yang sudah di clean dalam file data_clean.csv. Nah, lalu membaca data yang sudah dibersihkan tadi. Nah, bedanya di sini dari yang awalnya tadi kan cuma 1, 2, 3 sampai clean sampai tokenize. Setelah ditambah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom seperti itu. Lalu ini menginstal text log untuk menganalisis sentimennya. Lalu dari data yang kolom di dalam kolom stemming itu akan dicek nolnya, akan dihapus data nol, akan cek kembali nol setelah dihapus ya, setelah dilakukan 2 perintah sebelumnya, dan tampilkan data yang setelah dihapus lagi kalau seandainya yang data nol tadi ada yang perlu dihapus lagi, sehingga hasilnya seperti berikut, seperti ini. Nah, karena di sini tampilkan tuh hanya tabel stemmingnya saja. Nah, karena di sini tadi df. Lalu lanjut ke tahap berikutnya. Di sini lalu lanjut melakukan analisis sentimen dan memberikan label. Nah, di sini label itu ada 2, ada 3, positif, negatif, dan netral. Jika polar yang besar dari 0 positif, polar yang kecil dari 0 negatif, dan jika polar sama dengan 0 itu adalah netral. Nah, menambahkan kolom hasil skor dan sentimen ke data frame. Berikutlah hasil tabelnya stemming, sentimen, skor, dan sentimen. Nah, seperti yang bilang tadi, jika skornya di atas 0 itu positif, jika 0 pas itu ada netral, dan di bawah 0 itu ada negatif. Nah, data head di sini digunakan untuk menampilkan 40 data terdepan dari 1 sampai 39. Maaf, dari 0 sampai 49. Ini dari 0 sampai dengan 39 maksudnya. Dan data tail di sini data yang paling belakang. Jadi dari 4542 sampai ke 4503. Lalu di sini visualisasi distribusi sentimen. Nah, setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya itu dapatlah 3 bar chart positif, netral, dan negatifnya, sehingga bisa dilihat di sini positifnya itu 1151, netral 1698, dan negatif 637 maaf.
lalu menyimpan data ke dalam label sentimen, dan membaca data kembali untuk dia masih menampilkan tabel di sini. Nah, nah akhirnya tabelnya itu tersimpan seperti ini. Untuk skornya terlihat secara langsung. Lalu ini ekstraksi data untuk count factorizer, import library untuk evaluasi model. Nah, di sini langsung karena di sini sudah bagian yang processing. Nah, barulah mulai menggunakan 3 jenis processing yang ada SVM, decision tree, dan logistic regression. Di sini SVM mendapatkan akurasi 0,82, decision tree mendapatkan 0,93, dan logistic regression mendapatkan 0,90. Nah, sehingga menggunakan codingan berikut akan menampilkan semua jenis processing tadi ke dalam bentuk bar chart, dan dengan perbandingan SVM 0,82, decision tree mendapatkan 0,93, dan logistic regression mendapatkan 0,91. Nah, lanjut ke K-fold cross validation. Baik, maaf sebelumnya tadi ada kendala di sinyal ya. Oke, saya lanjut ke K-fold cross validation. Nah, di sini menggunakan model dari 3 processing yang sebelumnya digunakan, register regression, SVM, dan decision tree. Nah, nanti di sini akan mengukur akurasi skor dan mean akurasinya. Nah, logistiknya ini, akurasi skornya, mean akurasinya ini untuk SVM juga dan decision tree juga. Nah, lalu lanjut ke metode ensemble dan forest. Nah, di sini untuk pertama ada naive bias. Nah, naive bias ini disimpan dulu ya, nanti akan digunakan di akhir. Lalu ada classification, maaf. Nah, dari scalar matrixnya mengimport classification report akurasi score, sehingga akan terbentuk hasil naive bias modelnya seperti berikut dari naive bias tadi ya. Nah, lalu lanjut ke random forest classifier. Nah, menggunakan codingan seperti berikut, nanti akan menghasilkan akurasi 0,876 sekian. Nah, lalu menggunakan voting classifier. Nah, ketika akan mendapatkan akurasi 0,93 sekian, dan lalu akan dibandingkan antara random forest dan voting akurasi. Voting ini tadi ya, voting classifier, sehingga akan dapat seperti berikut: random forest 0,88 dan voting classifiernya dapat 0,93. Nah, lalu mengasumsikan semua proses yang tadi dari SVM, decision tree, regression, naive bias, random forest, dan voting classifier tadi ke dalam satu chart, dan akan menghasilkan chart seperti berikut. Ini komparasi komparasi dari akurasi berdasarkan 6 model yang telah digunakan tadi. Ada SVM, decision tree, logistic regression, naive bias, random forest, dan voting classifier. Nah, beginilah hasil akhir dari analisis sentimen dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.